Akibatnya seluruh desa yang berada di daerah pegunungan terpencil dilaporkan rata dengan tanah. Kementerian Dalam Negeri Maroko juga melaporkan korban dengan kondisi serius berada di provinsi-provinsi di sebelah selatan Marrakesh. Akhir pekan kemarin, jagat maya kembali dihebohkan dengan serangkaian berita viral, baik dari dunia hiburan maupun dari lingkup kehidupan masyarakat. Mulai dari Irish Bella angkat bicara terkait Ammar dituntut 1 tahun penjara, hingga viral gempa Maroko telan ribuan korban. Dan inilah rentetan berita viral di jagat maya yang jadi perbincangan versi silet. Irish Bella angkat bicara setelah sang suami dituntut 1 tahun penjara dan alasan tak pernah menemani Ammar Zoni di sidang. Ditemui media kemarin, akhirnya Irish Bella buka suara terkait tuntutan 1 tahun penjara yang dilayangkan jaksa penuntut umum kepada suaminya Ammar Zoni. Ya, IBL menyebut tuntutan tersebut adalah yang terbaik dan dia mensyukuri hal itu. Lantas, apa jawaban Irish Bella terkait tidak pernah hadir menemani dan memberi support dalam persidangan sang suami? Benarkah IBL mengaku akan datang hadiri sidang Ammar saat agenda putusan nanti? JPU menuntut 12 bulan dipotong masa tahanan dan masa rehabilitasi. Nah, tuntutan jaksa itu sebenarnya jauh daripada harapan kita. Harapan kita Ammar menjalankan yang pertama, bebas secara hukum, dan yang kedua, Ammar menjalankan rehabilitasi. Yang terbaik pastinya, itu yang terbaik aja. Ya itu makanya kan untuk fokus ngurus anak-anak. Ari Kriting ceritakan respons orang tuanya saat dirinya dituding pakai ilmu gaib oleh mertua. Dituding sang ibu mertua atau Ibunda Indah Permatasari Nursyah menggunakan ilmu gaib untuk memikat Indah. Ari Kriting pun curhat kepada kedua orang tuanya terkait tudingan tersebut. Yang membuat Ari Kriting kaget, alih-alih marah, kedua orang tuanya justru menanggapi curhatannya itu dengan tertawa terbahak-bahak. Menurut Ari, orang tuanya tertawa lantaran heran dengan alasan yang dipilih Ibunda Indah untuk menolaknya. Karena alasan yang tidak berdasar itu pula, orang tuanya pun tetap mendukung penuh hubungannya dengan Indah. Dengan saya punya orang tua, akhirnya saya kasih tahu saya punya mama dan bapak. Iya. Pak, kayaknya saya tidak lanjut sama Indah. Kenapa? Baik banget anak itu. Iya memang baik. Soalnya saya tuh dicurigai saya guna-guna Indah. Hah? Kok dicurigai guna-guna Indah? Iya, saya dicurigai main dukun gitu. Siapa yang bilang? Terus aku bilang lah, adalah pokoknya paranormalnya mereka lah yang bilang kalau saya tuh pakai segala macam. Saya ini lagi sedih sekali saya punya bapak dengan mama tiba-tiba. Mereka ketawa pras. Ketawa dua-duanya. Malah ketawa mereka. Ketawa dua-duanya. Terus mereka bilang, kok bisa-bisanya di kehidupannya kamu kau itu dikerjai sama dukun ya? Malah kau yang jadi dukun. Aduh, saya lagi sedih loh itu. Mereka ketawa-ketawa itu kayak enggak. Terus mereka bilang, enggak. Apa? Kamu tetap usaha saja, tetap ikhtiar saja. Kalau memang alasannya tidak berdasar kayak begitu, insya Allah mudah-mudahan ada jalannya. Kalau ilmu hitam itu sendiri kan sebenarnya ya idealnya adalah saya membicarakan pengetahuan saya sebagai orang timur gitu yang masuk kategori orang kulit hitam lah di Indonesia ini. Pasca menikah, Larissa Chow akhirnya ceritakan awal kisahnya bertemu Ikram. 1 minggu pasca dinikahi oleh Ikram Rosadi, Larissa Chow akhirnya mengungkap awal pertemuannya hingga alasan dia mantap memilih Ikram Rosadi sebagai pendamping hidupnya yang baru. Ya, mereka berdua diperkenalkan oleh kerabat mereka.
Dan lucunya lantaran tidak mengenal sama sekali dirinya, Ikram pun sengaja mencari tahu sosoknya di medsos beberapa menit sebelum mereka bertemu. Lantas bagaimana reaksi Ikram saat melihat followers Larissa yang mencapai jutaan pengikut di akun media sosial? Apa pula alasan Larissa mantap menerima pinangan pengusaha muda sekaligus pengurus di salah satu ormas kepemudaan tanah air tersebut? Terus langsung dikenalin sama beliau. Dan beliau tuh pas awal dikenalin gak kenal aku. Jadi dia mencari Instagram aku 10 menit sebelum jumpa. Kaget lah beliau kok followersnya 2 juta. Sahayu. Sahayu. Kok followersnya 2 juta. Siapalah itu Larissa Chow gitu ya. Barulah kenalan gitu. Jadi nggak ada beliau reach out aku duluan kayak gitu, nggak. Abis dikenalin baru beliau maju setelah dijembatanin sama temen aku secara gentle kan. Biasanya kan kalau cowok-cowok yang deketin udah tahu nih Larissa gitu ya, target lah gue mau ngejar nih Larissa. Kalau dia nggak tahu aku itu, makanya aku yang membuat oh dia nggak kenal gue nih gitu, jadi beda dari yang lain. Berarti value dan integritasnya harus tinggi, harus lebih dari aku, dan bahkan harus jauh lebih baik daripada yang kemarin. Iya benar. Ya kita doakan saja pernikahannya mereka ini sakinah, milik keluarga yang sakinah mawadah rohmah. Semoga pernikahan ini benar-benar menyempurnakan setengah agama mereka, tutup masa lalu, buka lembaran yang baru. Kerap dapat hujatan netizen, Natalie Holscher sampai minta saran Ola Ramlan cara hadapi haters. Terus-menerus menjadi sasaran hujatan netizen, sepertinya mulai membuat Natalie Holscher gerah. Karena itu pula, janda Sule itu pun memilih curhat sekaligus minta saran kepada Ola Ramlan, sang senior yang sudah belasan tahun malang melintang di dunia hiburan tanah air. Lantas, apa saran Ola buat Natalie yang juga sama-sama berstatus janda? Karena kakak kan senior, bagaimana aku pengen tahu dan biar aku bisa belajar. Nah, satu hal aku tuh nggak tipikalnya memang nggak suka baca komen. Aku satu nggak suka baca komen orang. Terus kedua, netizen itu mereka berhak berbicara apa aja. Oke. Ada dalam hidup ini ada namanya yang kita tidak bisa kontrol. Benar. Dalam kehidupan, yaitu selain perlakuan orang lain terhadap kita, ya. Begitu juga netizen, omongan netizen gitu kan. Ketikan mereka, omongan mereka juga nggak bisa kita kontrol. Apa yang tidak bisa kita kontrol, maka kita tidak bisa mengontrolnya, ya sudah, biarkanlah gitu. Kalau apa yang kita bisa kontrol itu apa? Sikap dan bagaimana kita terpengaruh atau enggak dengan omongan itu. Itu yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri gitu loh. Hadapin aja. Selalu di-happyin aja semuanya. Mau mau kerjaan banyak happy, terus mau ngurusin anak happy, semuanya harus happy. Viral di sosmed. Pilu, gempa Maroko telan korban ribuan nyawa melayang dan luka-luka. Gempa berkekuatan 6,8 magnitudo mengguncang Marrakesh dan banyak kota di Maroko Jumat malam waktu setempat. Akibatnya seluruh desa yang berada di daerah pegunungan terpencil dilaporkan rata dengan tanah. Kementerian Dalam Negeri Maroko juga melaporkan korban dengan kondisi serius berada di provinsi-provinsi di sebelah selatan Marrakesh. Terkait gempa dahsyat ini, Raja Maroko Muhammad VI mengumumkan 3 hari berkabung nasional dan memerintahkan semua institusi negara untuk menyediakan tempat penampungan, makanan, dan bantuan lainnya bagi korban yang selamat. Dan hingga berita ini diturunkan, korban meninggal tercatat mencapai kisaran 2.000 orang dan ribuan lainnya mengalami luka-luka.
berbelasungkawa terhadap korban gempa Maroko 8,4 liter, 6,8 skala Richter. Semoga adanya korban pun bisa segera dibantu atau ditolong. Semoga bala bantuan cepat nyampe ke sana. Semoga nggak ada korban jiwa lagi, dan semoga bumi kita tetap aman dan tidak ada gempa lagi. Yang pertama saya ikut prihatin, ikut sedih dengarnya, ikut mendoakan buat para korban, keluarga korban, sama orang yang luka-luka. Sekali lagi semoga cepat diberikan kesembuhan, dan ini waktunya kita saling tolong-menolong dalam musibah itu, membantu untuk recovery. Momen luar biasa seorang balita merangkak keluar dari kolong truk yang kecelakaan. Sebuah keajaiban mewarnai kecelakaan dua buah truk yang terjadi di Jalan Lintas Timur Menggala, Lampung. Akibatnya satu truk remuk, sementara satu lainnya terguling. Tapi ajaibnya ada seorang balita yang keluar dari kolong truk dengan kondisi selamat. Balita itu terlihat merangkak keluar dari balik truk yang sudah remuk. Ajaibnya lagi, begitu keluar balita itu langsung berdiri meski terlihat agak sempoyongan. Tak lama berselang, seorang wanita yang diduga ibu dari balita tersebut juga keluar dari truk. Aku percaya sih sama yang namanya keajaiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau menurut dia terjadi ya maka terjadilah. Jadi ya hal-hal seperti itu yang namanya udah takdir dari Allah ya pasti bakal terjadi sih. Jadi aku percaya sih. Lucunya Rayanza tidur sambil senyum-senyum. Rayanza Malik Ahmad alias Cipung tampaknya tak habis-habisnya membuat om dan tante online-nya terpukau dengan tingkah pola lucunya. Baru-baru ini, aksi Cipung tidur sambil senyum-senyum lagi-lagi memantik gemas banyak orang. Diduga Cipung senyum dan tertawa bahagia lantaran Susrini kemarin sempat pulang kampung, ternyata sudah kembali ke Istana Andara. Tidak hanya itu, aksi Cipung yang bengong bersama Papa Raffi serta sudah bisa makan sendiri juga sukses membuat gemas para netizen dan juga titanya. Panas, iya panas. Salim mana? Salim teteh. Baru gak keluar mau nongkrong nungguin sus ya. Belum, baru 20. Lawa aja, ya awak dah. Iya, nanti awak. Oh, Rayannya ketawa nanti ya. Kan lagi makan. Ya nanti dikasih lihat Rayannya ketawa. Awak. Tahuin apa nih, Mak? Lagi bobo ya. Oh iya. Ya namanya anak bayi mah lucu-lucu aja sih, apapun itu yang penting anak kecil mah biar aja dia tumbuh menjadi anak sewajarnya. Heboh Irwansyah alami patah tulang setelah jatuh dari kuda. Shirin akui lebih berjaga-jaga. Rentetan berita viral di jagat maya yang jadi perbincangan versi silet ditutup oleh naas yang menimpa Irwansyah. Ya, suami Zaskia Sungkar itu terpaksa harus dirawat di rumah sakit lantaran mengalami patah tulang di tangan usai terjatuh dari kuda. Menurut Shirin Sungkar, Zaskia Sungkar, sang kakak tampak sangat panik saat melihat suami tercinta jatuh dari kuda yang ditungganginya.
Lantas, seperti apa kondisi terkini Irwansyah? Lagi recovery aja sih, udah selesai operasinya, udah di rumah juga. Kan namanya olahraga apapun ada resikonya gitu ya. Ya semoga kedepannya Allah jaga semuanya lah gitu. Ada patah tulang atau bagaimana? Patah ya, kadang lo lagi kaget aja dan Kak Irwannya lagi nggak ready aja, jadi ya jatuh terus jatuhnya nahan tangan. Jadinya kena beban tangannya gitu. Ya kadang lo lah, panik lah. Karena kan Kia di situ, aku nggak di situ soalnya. Kianya di situ, paniknya itu ketika Kak Irwannya kok lama ya bangunnya, mudah-mudahan ya nggak ada lagi yang kejadian kayak gitu. Karena soalnya kayak contoh suami aku juga olahraga yang lain pernah cedera, tapi ya jangan sampai pernah patah ya, tapi pernah cedera padahal itu bukan di sport yang sama gitu ya, olahraga gitu.